Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi unsur intrinsik dalam suatu cerita. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pokok yang membangun suatu cerita. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan watak, alur, latar belakang, amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar utama dari suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita. Tokoh dibagi menjadi dua. Tokoh protagonis, tokoh yang mempunyai watak baik, dan tokoh antagonis, tokoh yang mempunyai watak jahat. Yang ketiga, alur. Alur adalah jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa. Alur dibagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan cerita yang dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir cerita. Kedua, alur mundur, yaitu jalan cerita yang dimulai dengan penyelesaian dan menggunakan tahap waktu pada masa lampau. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu jalan cerita yang diawali dengan masa kini, kemudian melihat lagi masa lalu, dan diakhiri dengan penyelesaian dari cerita. Yang keempat, latar belakang adalah unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan tempat dan waktu dalam suatu cerita. Latar dibagi menjadi dua, latar tempat yaitu hutan, sekolah, rumah, dan lain-lain. Latar waktu, pagi hari, siang, sore, dan lain-lain. Yang terakhir, amanat adalah kalimat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Baik anak-anak, sekarang simaklah cerita tentang ayam jantan dan rubah yang licik. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah keluarga ayam. Keluarga kecil itu hidup dengan bahagia yang terdiri dari ayam jantan sang ayah, induk ayam sang ibu, dan 3 anak ayam yang lucu dan periang. Setiap hari setelah matahari terbit, ayam jantan selalu pergi ke telaga yang tak jauh dari rumahnya untuk mencari cacing. Tangkapan hari ini sungguh banyak. Ayam jago sudah bisa membayangkan betapa bahagia anak-anaknya nanti saat melihat makanan yang begitu banyak. Namun, malang bagi si ayam jantan. Ketika ia sampai di rumah, ia melihat sang induk ayam sedang menangis. Dan betapa terkejutnya ia saat mendengar bahwa anak-anaknya telah dimangsa oleh rubah. Ayam jantan dan induk ayam masih berduka karena kehilangan ketiga anak mereka. Saat senja tiba, ayam jantan dan induk ayam bersiap-siap untuk istirahat. Induk ayam masuk ke dalam rumah dan mulai berpikir lagi tentang anak-anaknya. Dari luar, ayam jantan mengamati induk ayam. Ia pun merasa sedih. Tanpa diduga, rubah datang untuk menemui ayam jantan. Rupanya ia belum merasa kenyang. Kali ini ia bermaksud menangkap ayam jantan. Ia kemudian berpura-pura meminta maaf dan mengundang ayam jantan untuk makan malam bersama di rumahnya. Namun ajakan itu ditolak. Hari berikutnya, si rubah kembali datang ke rumah ayam jantan. Kali ini ia berusaha sekuat tenaga untuk menipu ayam jantan dan ayam betina. Rubah berkata, kemarin sore di rumahnya telah disepakati bahwa seluruh hewan di hutan adalah saudara, tidak ada yang boleh saling memangsa. Ayam jantan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh rubah, maka ia pun mencari akal untuk mengusir si rubah. Kemudian ia berpura-pura melihat anjing di kejauhan. Ayam jantan berkata, "Oh, anjing saudaraku datang. Ia pastinya hendak berkunjung ke sini karena sekarang aku adalah saudaranya. Kamu juga harus menyambutnya rubah, sekarang dia juga saudaramu." Mendengar bahwa anjing akan datang, rubah segera berlari pergi dari rumah ayam. Ia sangat takut bertemu dengan anjing yang merupakan pemangsa paling menakutkan.
Sejak saat itu, Rubah tidak berani lagi datang ke rumah ayam jantan. Semua trik dan kebohongannya sudah diketahui oleh ayam jantan. Syukurlah ayam jantan adalah binatang yang cerdas. Ia tidak akan mudah tertipu oleh tipuan licik dari Rubah dan mereka pun Nah, bagaimana ceritanya? Seru kan anak-anak? Sekarang silahkan kerjakan soal di bawah ini. Baiklah anak-anak, telah selesai materi kita kali ini. Marilah bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih telah mengamati pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.